Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime Isekai no Birinouka. Animenya para waifu-waifu nih ya. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin Sena dan beberapa gadis desa Howling yang ricuh karena takut diperlakukan buruk di desa baru mereka itu. Tapi tentu saja Hiraku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Perwakilan Kijin melaporkan kalau belum ada masalah untuk para gadis desa. Tapi mereka malah selalu terkejut dan malah pingsan. Terus setelah itu nampak Sena menolong salah satu bocil yang hampir terjatuh dengan sihirnya. Ngelihatnya membuat Hiraku berpikir kalau hanya dirinya lah yang nggak bisa memakai sihir. Meski nggak terlalu paham, tapi dia bilang kalau semua malaikat bisa menggunakannya. Dan kita pun mulai dijelasin kalau High Elf jago dalam menggunakan sihir. Para Kijin juga jago dalam sihir api dan air. Dan para Lizardmen ahli dalam sihir air. Rupanya Zabuton, Kuro, dan Ratu Lebah juga bisa menggunakan sihir. Ngeliatnya membuat Hiraku malah tepuk tangan, karena sebagai kades dia malah kayak nggak ada apa-apanya dibanding dengan hewan peliharaannya itu. Dan ditambah lagi, ngeliatnya membuat Hiraku jadi kayak nggak punya niat hidup lagi. Sena pun menyemangati Pak Kades yang merasa putus asa itu. Dan ketiga bocil bibit unggul itu pun juga mengajak Hiraku untuk berlatih sihir bersama dengan mereka. Tapi Hiraku ngerasa kalau dirinya akan kalah dari para bocil-bocil itu. Dan ketika Hiraku lagi dengan santuйnya memetik buah apel, tiba-tiba Grand Maria datang dan melaporkan adanya baku hantam antara Grappler Bear dan Bloody Viper di hutan sebelah utara. Dan seperti biasa si Hiraku ini kayak udah nggak ada rasa panik sama sekali dah. Buset, terlalu overpower nggak tuh? Bahkan Grand Maria yang seorang malaikat pun merasa khawatir jika harus menghadapi kedua monster itu sekaligus. Nggak diduga si Hiraku malah menanyakan dagingnya apakah bisa dimakan. Terus mereka pun langsung terbang OTW ke tempat baku hantam itu terjadi. Dan di sepanjang perjalanan Hiraku hanya membahas bisa atau tidaknya daging beruang itu untuk dimakan, karena rupanya dia itu cuma penasaran dengan dagingnya. Dan saat mereka telah tiba, inilah yang terjadi. Tanpa banyak bacot, Hiraku dengan mudahnya membuat kedua monster itu tepar seketika. Wih, the real MC overpower gak tuh? Bahkan tiga malaikat pembunuh itu pun terkejut sekaligus merinding ngelihatnya, karena Pak Kades yang baru aja menumpas dua monster Mythical Glory itu hanya dengan satu kali serangan aja. Setelah selesai menyeret dua monster itu ke halaman, An pun bertanya cara memasak kedua monster itu. Terus terlihatlah Hiraku yang akhirnya memasak daging tadi. Dan ketika dirinya menambahkan wine, para Kijin pun auto terkejut ngelihatnya. Terus setelah stik wagyu dihidangkan, bukan hanya para Kijin, Ru dan Tia khawatir dengan wine yang terbilang sangat berharga bagi mereka. Dan untuk daging si ular kobra India, Hiraku memasaknya dengan teknik ayam geprek yang rupanya sangat disukai oleh para malaikat pembunuh. Singkat cerita, Hiraku yang merasa ada bahan yang kurang untuk masakannya itu memintanya ke Flora. Bahan yang ia maksud adalah obat untuk membinasakan mikroorganisme berbahaya dalam makanan. Dan setelah banyak berbacot-bacotan tentang fermentasi, Flora pun memberikan obat yang bisa meledakkan mikroorganisme, membuat Hiraku khawatir dan memintanya yang agak lebih ramah lingkungan.
Dan pada akhirnya Flora pun memberikan obat yang aman untuk dimakan dan bahkan bisa untuk memasak. Hiraku kemudian bertanya kemajuan proses miso mereka. Tapi Flora bilang kalau prosesnya enggaklah lancar sama sekali. Meski terus mencoba siang dan malam, namun bahan pembuat misonya tidak bisa terfermentasi sama sekali. Di keesokan harinya, Hiraku menunjukkan tutorial membuat mayones pada Flora. Dia bertujuan untuk menggunakannya sebagai pelengkap ular gepreknya itu. Namun Flora malah menikmati mayones tersebut. Setelah itu, Hiraku pun menunjukkan cara membuat miso pada Flora. Step pertama, mereka harus merebus kacang kedelai dan menghancurkannya. Terus tambahkan garam dan ragi lalu menggulungnya. Kemudian masukkan ke dalam tong. Setelah semua step selesai, mereka harus menyimpannya di ruang bawah tanah untuk proses fermentasinya. Dan butuh ekstra sabar, tabah, dan hal itu dibutuhkan supaya rasa dari misonya menjadi semakin kuat. Flora yang mendengarnya pun menjadi bersemangat karena merasa semua proses pembuatan tadi sama-sama membutuhkan ketekunan dalam penelitian. Tak lama berselang, Ru datang dan bilang kalau ada tamu yang datang. Dan rupanya tamu kali ini adalah para dwarf dan ketua mereka bernama Donovan. Tujuan mereka datang untuk mencicipi wine di desa Taiju yang sudah terkenal di seluruh penjuru dunia isekai. Mampus. Namun karena wine sangat berharga bagi para waifu Pak Kades, hal tersebut membuat Donovan berniat untuk melakukan barter, yaitu Donovan dan para budaknya akan tinggal di desa Taiju, dan bahkan mereka juga menawarkan teknologi pembuatan wine yang mereka kembangkan untuk desa Taiju. Dan setelah para waifu menyetujuinya, Donovan dan para budaknya pun langsung menunjukkan tutorial wine mereka. Dan jadilah segelas wine rasa jagung. Meskipun bening, namun warnanya akan berubah setelah dimasukkan ke dalam gentong. Dan pada akhirnya mereka pun berpesta untuk menyambut Donovan dan para ras dwarf lainnya. Bahkan Draim juga hadir di sana. Hiraku pun mulai berbacot-bacotan dengan Donovan. Hiraku ngerasa Donovan dan rombongannya adalah pria dewasa. Hal itu membuat Hiraku bertanya soal waifu desanya yang menarik perhatian Donovan. Donovan menganggap mereka semua cantik, tapi usia mereka terlalu muda untuknya. Rupanya seperti ini wanita yang ada di dalam pikiran Donovan. Mampus gak tuh? Di keesokan harinya terlihatlah seekor naga yang melaju dengan sangat cepat menuju desa Taiju. Zabuton yang melihatnya pun langsung membunyikan alarm bahaya. Hiraku pun auto bersiap dengan tombak zilongnya itu dan hendak melemparkannya pada naga itu. Tiba-tiba aja Draim muncul dan menyerang naga tadi. Dan saat kedua naga itu tengah berhadapan, Hiraku dibuat terkejut ketika melihat seekor naga yang datang dengan kecepatan full power dan sangat dipenuhi dengan aura kebencian. Dan inilah yang terjadi. Dan ketika Hiraku akan melakukan serangan susulan, secara tiba-tiba budak si Draim menghalanginya. Karena rupanya kedua naga itu adalah waifu dan anaknya si Draim sendiri. Sang anak bernama Lestismon dan istrinya bernama Grafalun. Hiraku pun akhirnya tahu alasan penyerangan mereka berdua itu. Itu semua karena mereka berdua yang menyangka kalau Draim pergi secara diam-diam untuk selingkuh. Dan ternyata cindera mata yang selalu dibawa oleh Draim itu berasal dari lemari penyimpanan kerajaan mereka. Draim berkata kalau itu semua demi diplomasi. Namun alasan itu tetap dicurigai oleh istri dan anaknya. Akan tetapi setelah melihat ekspresi konyol dan ucapan Draim itu, Lasti dan Grafa pun akhirnya percaya dengannya. Terus Draim pun menyuruh anak dan istrinya itu untuk meminta maaf atas hal yang mereka lakukan. Lesti meminta maaf karena hampir membakar desa Taiju dan mengira sang ayah yang selingkuh. Sedangkan Grafa mau minta maaf karena berniat membunuh Hiraku karena tadi hendak menembak Lasti dengan tombaknya. Dan setelah semuanya selesai, Hiraku pun pergi untuk kembali berladang. Draim kemudian mulai serius.
Karena dengan semua insiden yang terjadi seharusnya mereka paham dengan situasi yang ada. Karena baginya sangatlah penting untuk membangun hubungan baik dengan desa Taiju. Grafa pun turut mengakui kalau hanya sedikit orang yang bisa melawan mereka dengan seimbang. Tapi dirinya nggak nyangka akan ada orang yang mampu membuat mereka kewalahan seperti itu. Lasti pun paham dan kembali mengingat tombak yang tadi yang hanya mampu dihindari oleh sang ibu. Lasti juga yakin kalau ibunya nggak akan mampu menangkis serangan Hiraku tadi. Dan rupanya Grafa yang tadi menghindar juga merupakan bantuan dari teman lamanya, yaitu Zabuton. Terus Grafa memberikan putrinya itu sebuah tugas yang sangat penting, yaitu Grafa memintanya untuk tinggal di desa Taiju karena mereka nggak bisa membiarkan kekuatan dahsyat seperti itu. Tapi dia nggak meminta Lesti untuk mengalahkannya, tapi setidaknya buatlah Hiraku untuk tidak memusuhi ras naga. Meski sangat begitu antusias, tapi Lesti belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan hal tersebut membuat banyak kekacauan di desa Taiju. Hiraku yang ngelihatnya pun bingung harus ngapain. Tapi di saat yang bersamaan para Inferno Wolf nampak ngumpet di belakang Tia dan Hiraku. Hal itu terjadi setelah kedatangan Grafa yang menakutkan bagi mereka. Rupanya tidak hanya Inferno Wolf, bahkan para hewan ternak nggak bisa memproduksi susu ataupun telur saking ketakutannya. Buset. Hiraku pun bilang kalau Draim selama ini dia biarkan karena dia memiliki wajah yang sangat friendly. Namun pada dasarnya dia tetaplah naga yang sangat menakutkan. Tia juga bilang kalau ras naga juga dikenal sangat cerdas dan memiliki IQ yang sangatlah luar biasa. Mendengarnya membuat Hiraku kepikiran satu ide. Dan Shin pun pindah di rumah pertemuan. Ternyata Bizel datang sebagai utusan Raja Iblis. Dia pun terkejut bukan main ketika ngelihat Lesti yang menyambutnya. Saking ketakutannya Bizel sampai memesan 10 kotak stroberi dan langsung pamit pulang. Singkat cerita, setelah menceritakan semua hal yang terjadi pada dua raja langit lainnya, mereka yang berniat mengutus mata-mata ditentang karena takut akan menjadi musuh desa Taiju jika ketahuan. Oleh karena itu, Bizel memutuskan untuk mengirim putrinya ke sana. Meski terlihat rendah hati, tapi Florem terlalu percaya diri dengan sihir yang ia miliki. Dan saat ngelihat desa Taiju, Florem merasa terlihat biasa aja, sama seperti desa lainnya. Namun yang membuatnya gagal paham adalah bagaimana bisa ada orang yang mengubah hutan kemudaran menjadi desa yang tentram seperti itu. Apalagi di sekelilingnya terdapat banyak sekali monster. Setelah sampai di pintu gerbang desa, Florem pun nampak langsung disambut oleh Lesti, Krone, dan Kudero. Mendengar nama Lesti, Smon membuatnya mengingat bahwa Lesti adalah naga yang terkenal sangat berbahaya karena keganasannya. Dan saat Lesti menjelaskan tentang perkebunan di sana, Florem berpikir kenapa naga legendaris sepertinya sangat senang dengan ladang di sana. Grand Maria kemudian datang dan bilang pada Lesti kalau utusan desa Howling telah datang. Dan Lesti pun pamit dari sana. Merasa itu adalah sebuah kesempatan, Florem pun berniat berkeliling untuk melihat kekuatan tempur mereka semua. Meski awalnya merasa percaya diri ketika ngelihat para Kijin, para Dwarf, dan Lizardmen, karena meski bahaya pasukan Raja Iblis masih mampu menghadapi mereka semua. Tapi setelah ngelihat dua vampir dan malaikat pemusnah, Tia dan para kroconya, ditambah lagi para High Elf, Florem pun mulai merasa agak berkeringat dan merasa takkan mungkin menang meski dengan pasukan skala besar sekalipun. Dan lebih gilanya lagi, Florem dibuat terdiam setelah ngelihat kroco-kroco Zabuton dan Inferno Wolf berada dalam satu kelompok. Meski awalnya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, namun semuanya lenyap dalam seketika. Dan Florem juga telah membuat statistik kekuatan penduduk desa Taiju. Dan yang paling puncak adalah orang yang disebut sebagai Pak Kades. Ia yang belum tahu siapa sosok Pak Kades itu, tiba-tiba aja lewat dan Florem malah menanggapinya dengan cukup buruk. Karena Florem menganggap remeh manusia seperti Hiraku.
Tapi dirinya dibuat terkejut ketika Lesti bilang padanya kalau Hiraku adalah Pak Kades desa Taiju. Meski hanya seorang manusia, namun Hiraku adalah orang yang bisa mengalahkan ibunya hanya dengan 1 kali serangan. Flora merasa terkejut sekaligus merinding karena bukannya menyapa dengan hormat, tapi tadi dirinya malah bertindak dengan arogan di hadapannya. Dan nampak Flora mulai membiasakan diri sembari berteman baik dengan Lesti. Namun setelah sadar dengan Hiraku yang mengawasinya, ia pun dengan tegap menyapanya. Dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai Nonbiri no Uka episode 8. Wedeh, kayaknya setelah insiden Hiraku yang hampir membunuh Grafamon membuat perkembangan desa Taiju udah makin pesat aja nih. Karena makin banyak orang yang ketakutan padanya. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebay.